Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa salliyan ala rasulillah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia ini seperti menaiki kendaraan. Ayah duduk di depan sebagai seorang supir. Sang istri di sampingnya dan anak-anak duduk di belakang. Ketika sampai di tengah perjalanan, seorang pemuda yang tampan menyetop mobil mereka. "Stop," kata pemuda tadi. Maka sang ayah bertanya, "Anda siapa?" Pemuda itu menjawab, "Saya Rupiah." "Oh, silakan masuk. Ibu ke belakang dulu ya. Rupiah mau masuk." Maka ibu pun mundur ke belakang. Setelah melakukan perjalanan lagi, ayah berjumpa lagi dengan seorang pemuda yang lebih tampan daripada pemuda pertama tadi. Maka si ayah bertanya, "Kamu siapa?" Pemuda itu menjawab, "Saya Dolar." "Oh, silakan masuk." Maka si ayah pun menyuruh Dolar masuk ke dalam mobil dan menyuruh si Rupiah untuk menggeser sedikit supaya Dolar bisa masuk, karena Dolar lebih berharga daripada Rupiah. Di tengah perjalanan lagi, ada seorang pemuda yang sangat tampan sekali, gagah, sempurna ketampanannya, kegagahannya, fisiknya. Dan pemuda ini pun menyetop mobil ayah tersebut. Maka ayah bertanya, "Kamu siapa?" Maka pemuda yang tampan tadi, yang gagah tadi, lebih gagah, lebih tampan daripada pemuda pertama, pemuda yang kedua. Maka pemuda ini pun menjawab, "Saya adalah agama." "Aduh," kata si ayah, "sudah tidak ada tempat lagi. Mobil saya sudah penuh. Di samping saya ada Dolar, sebelahnya lagi ada Rupiah, di belakang ada istri saya, di belakangnya lagi ada anak-anak saya. Mohon maaf ya agama, tidak ada tempat lagi di mobil saya. Mobil saya sudah penuh." Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya permisalan tersebut adalah permisalan di mana hati seseorang, hati kita yang sudah tidak ada lagi tempat untuk agama, tempat untuk mengamalkan amalan-amalan agama. Karena dalam hati kita semuanya sudah diisi, sudah dipenuhi dengan kecintaan terhadap istri, kecintaan kepada anak, kecintaan kepada Rupiah, bahkan kecintaan kepada Dolar, kecintaan kepada ringgit. Padahal yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi kita makan, minum, pada hakikatnya semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengamalkan agama secara sempurna seperti yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hati kita, pikiran kita sudah diisi dengan kebendaan, maka amalan agama kita abaikan. Maka kendaraan si ayah tadi sampailah pada penghujung jalan dan berjumpa lagi dengan seorang pemuda, yang mana pemuda ini wajahnya sangat buruk sekali. Dari wajahnya dia sangat bengis dan kejam kelihatan. Maka pemuda ini pun menyetop mobil ayah tersebut. Dan ayah pun bertanya, "Anda ini siapa?" Maka pemuda tersebut menjawab, "Saya adalah malaikat maut. Saya adalah Israel yang akan mencabut nyawa, yang akan menjemputmu atas perintah Allah Subhanahu wa taala." Barulah ayah itu sadar, ayah itu mengerti
Maka dia katakan kepada malaikat maut, tunggu sebentar, tunggu dulu ya, ada yang ketinggalan di tengah jalan, saya mau jemput dia dulu. Itu agama tadi. Yang tinggal di tengah jalan itu adalah agama. Maka malaikat maut pun berkata, tidak ada lagi waktu untukmu untuk menjemputnya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadaan kita dalam keadaan senang, sedih, susah, payah, miskin, kaya, punya jabatan, tidak punya jabatan, pengangguran, ketika ajal sudah datang, malaikat maut sudah datang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada kata lagi bisa diundurkan. Bisa kita undurkan dalam 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari. Tidak bisa lagi, karena ajal sudah sampai. Ini kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nyawa si ayah pun dicabut oleh malaikat maut. Maka dia pun mati dalam keadaan tidak membawa agama, tidak pernah mengamalkan amalan agama. Maka setelah itu dia akan mendapatkan penderitaan-penderitaan yang ia dapatkan mulai daripada sakaratul maut, siksa kubur, mizan, sirat, bahkan sampai ke neraka. Nauzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Karena satu hari di akhirat 1000 tahun kita di dunia. Kalaulah kita hidup di dunia 60 atau 70 tahun saja, kebanyakan umur kita ini, kebanyakan umur umat Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya kita hidup di dunia ini kurang lebih dari 2,5 jam saja menurut perhitungan akhirat. Ketika kita dilahirkan, kita akan diazankan. Setiap orang yang dilahirkan akan diazankan. Begitu juga ketika kita akan mati, kita akan disolatkan. Begitu singkatnya kehidupan kita di atas dunia ini, waktunya antara azan dan sholat saja. Oleh karena itu, mulai saat ini, detik ini, mari kita niatkan dalam hati kita, harta saya, waktu saya, usia saya, bahkan diri saya korbankan untuk agama. Wafat dalam mengembangkan agama, menyampaikan agama seperti para nabi, para rasul. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang menonton dan men-share video ini menjadi amal jariah kelak di akhirat dengan like dan ikuti terus video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.